Anda kan cuma akan dikomplain orang, dikomplain orang, dikomplain orang. Ingat ya rekan-rekan semua, perusahaan retail itu harus detail. Nah, pun seperti itu, tetap butuh quality control. Kalau nggak ngerti, belajar. Saya ajarin gitu kan. Saya rencana ke depan akan buka kelas gitu ya, untuk akademi gitu. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga anugerah Tuhan berlimpah-limpah terus selalu, kita dilimpahi selalu dengan kesehatan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Baik saudara-saudara, rekan-rekan semua, saya udah lama nggak bikin konten ya, karena saya lagi sibuk untuk pindah dari workshop yang lama, saya pindah ke workshop yang baru. Bagaimana nanti bisa semoga ya saya bisa memberikan edukasi yang lebih komprehensif, lebih menyeluruh buat rekan-rekan, terutama untuk generasi muda ya yang baru lulusan interior ya, karena saya ini ngerjain furniture sudah kurang lebih hampir 20 tahun, 17 tahun lebih ya, 17 tahun lebih. Jadi yang jadi kendala kan seringkali banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kalau saya bilang banyak itu ya jumlahnya nggak banyak-banyak banget gitu ya. Mungkin ya ada sekitar setiap hari itu minimal ada 10 orang yang tanya gitu ya. Nah, salah satu pertanyaan yang menarik yang disampaikan ke saya adalah apa perbedaan antara buatan yang dibuat oleh Kairos Interior dan yang dibuat oleh furniture lain. Nah, salah satu hal yang menjadi penyebab perbedaan pricing itu pasti tentunya adalah kualitas barang. Yang kedua adalah kualitas pelayanan. Pasti tentunya ada komponen-komponen di dalamnya yang tidak bisa kita lepaskan dari unsur biaya yang akan terjadi. Jadi misalkan gini, rekan-rekan semua, Anda baru lulus interior, terus kemudian Anda hanya perusahaan itu hanya isinya rekan-rekan sendiri satu orang atau mungkin dengan staf satu, terus kemudian tenaga ahli perkayuan, tenaga ahli perfinishingan yang dimana itu sifatnya adalah orang-orang borongan, maka tentunya fixed cost Anda nggak besar. Tentunya harga yang akan Anda perhitungkan berarti pasti tentunya HPP produknya pasti lebih murah dari sisi tenaga kerja. Apa yang menjadi penyebab perbedaan harga yang begitu cukup banyak dibandingkan dengan para beginner yang memulai? Nah, ini merupakan satu edukasi yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Jadi, kalau seandainya rekan-rekan itu ingin membuat sebuah bisnis interior, gitu ya, membuat sebuah bisnis interior, maka perlu Anda tentukan dulu segmen Anda di mana, gitu. Kalau segmennya itu mainnya di rumah-rumah menengah atas, gitu ya, kurang lebih misalkan saya banyak nangani rumah-rumah yang kisaran harganya misalkan rumah luas 400, tanahnya mungkin bangunannya kurang lebih luas 800 ya, 800 meter persegi luas bangunan, itu kurang lebih ya mungkin sekitar rata-rata sekitar 3,5 M, 4 M, itu banyak yang kita tangani dengan harga segitu. Nah, kualitas yang didapat apa? Saya bisa pastikan bahwa kualitas yang saya deliver kepada customer premium. Nah, pertanyaannya gini, Pak, gimana Pak rahasianya kita bisa deliver kualitas yang premium kepada customer dan bisa konsisten pada setiap satu project dengan project berikutnya, bisa konsisten seperti apa? Nggak ada cara lain rekan-rekan semua ya. Itu bukan sulapan, bukan dengan cara banyak berdoa, bukan itu. Tetapi yang harus dilakukan adalah kita mengetahui cara untuk melakukan quality control. Parameter quality controlnya itu ada jelas, di mana itu dilakukan berlapis sampai dengan 8 kali. Nah, hal seperti inilah yang sangat dipentingkan dalam rangka untuk menghasilkan suatu kualitas produk yang konsisten gitu. Jadi kalau misalkan kita ini tidak melakukan quality control seperti itu, saya bisa pastikan bahwa pekerjaan Anda pasti akan mendapatkan komplain dari customer. Kenapa? Kalau orang sudah membeli produk Anda dengan kisaran harga yang seperti yang ditawarkan oleh Kairos Interior, maka ekspektasi customer adalah pekerjaan produk ini bukan cuma sekedar produk, tapi seperti yang saya sampaikan, piece of art, tapi sebuah karya seni. Jadi kalau misalkan kita berbicara karya seni, maka kita itu mengharapkan satu tingkat kehalusan yang betul-betul maksimal gitu kira-kira. Itu dari sisi pekerjaan. Nah, dalam rangka untuk menghasilkan sebuah produk yang maksimal tadi, rekan-rekan tidak bisa itu tidak dilakukan quality control.
quality control dari sisi pekerjaannya, pertama. Kedua, quality control dari sisi bahan bakunya. Ketiga, quality control ketika dilakukan di lapangan. Itu semuanya harus dilakukan. Quality control seperti ini. Saya bicara tadi, kalau bicara quality control dari sisi pekerjaan sudah ada parameternya. Karena saya sudah standarisasi ISO. Dan itu nggak bisa hanya dilakukan oleh satu orang. Kalau dilakukan satu orang, kekuasaan mutlak, maka dia akan tidak ada yang kontrol. Jadi setelah dilakukan satu orang, dilakukan lagi oleh orang berikutnya. Setelah dilakukan satu orang, dilakukan oleh orang berikutnya. Jadi estafet, gitu kan. Nah, saya ambil contoh, saya ingin memberikan sedikit edukasi caranya ngontrol gimana, gitu. Dari sisi pekerjaan, ya. Kalau dari sisi bahan baku udah jelas. Kita kunci dari pembelian bahan bakunya udah jelas dari awal, ya. Misalkan plywoodnya menggunakan apa, terus kemudian HMR-nya menggunakan apa, WPC-nya menggunakan apa itu HMR, High Moisture Resistant, yang bisa lebih tahan terhadap kelembapan. WPC itu apa? Wood Plastic Composite, yang punya kemampuan anti rayap. Jadi bagus sekali digunakan untuk pantry, untuk area-area basah, kabinetnya kamar mandi, dapur basah, dapur kering, pantry tadi atau kitchen, itu sangat bagus sekali untuk barang-barang yang riskan untuk mengalami basah-basah. Itu sangat bagus sekali menggunakan WPC. Dari sisi bahan baku jelas. Dari sisi cat yang harus digunakan, jangan pernah menggunakan cat-cat yang jenisnya itu melamin, ya, cat-cat jenis melamin. Saya tidak pernah merekomendasikan kepada customer saya menggunakan cat jenis melamin, ya. Kenapa? Karena cat berjenis melamin itu berbahaya, ya. Cat jenis melamin itu berbahaya bagi para aplikatornya, berbahaya bagi customer Anda. Itu dari sisi quality control bahan baku. Sekarang saya mau cerita quality control dari sisi mengontrol tenaga kerjanya. Bagaimana proses tahapan quality controlnya? Saya bisa pastikan, rekan-rekan ini saya sudah menggunakan mesin CNC untuk proses produksi, ya. Mesin CNC itu artinya kita sudah pola potong segala macam sudah ditentukan tadi semua dari awal oleh mesin. Jadi kita bisa memastikan tingkat pemotongannya itu siku, ya. Terus kemudian boringnya juga itu semuanya juga siku, semuanya bagus, titiknya tepat. Nah, pun seperti itu tetap butuh quality control. Tahapan pertama yang harus dilakukan quality control itu, satu adalah kita pertama kali sebelum melakukan quality control, kita melakukan meeting besar dengan semuanya. Orang finishing, orang perkayuan, kepala produksi, kepala finishing, ya kan, bagian yang terkait di situ, orang ME, mechanical electrical, nanti ini ME-nya gimana, ya kan? Itu dikumpulin semua, desainernya, bagian gambar kerja yang turun gambar kerja, semua dikumpulin semua. Kita bicara tentang skema bahannya ini apa, bahan yang dipakai apa, standarnya bagaimana, itu kita berdiskusikan semuanya. Konstruksinya bagaimana, kondisi di lapangan seperti apa, oh apakah tembok-temboknya itu siku atau tidak, terus bagaimana mengatasi kalau nggak siku dan segala macam. Semuanya di-capture betul, kondisi existing di lapangan seperti apa. Itu semua ditangkap dengan betul dan di-meetingkan bersama-sama. Jadi nggak ada bagian yang terpecah-pecah, terpisah-pisah. Ya. Nah, setelah itu keluar notulen pertemuan. Nah, notulen pertemuan itu yang menjadi acuan kita sebelum kita menurunkan gambar kerja. Nah, gambar kerja juga dibahas pada saat meeting itu, ya. Ini potongannya seperti apa, nanti instanya dan seterusnya. Nah, setelah itu kemudian setelah proses pemberian gambar kerja, dikerjakanlah proyek itu oleh mesin ataupun oleh tenaga ahli yang bersangkutan, ya. Kemudian setelah itu dilakukan proses quality control. Sebelum masuk ke proses orang finishing, ada parameter-parameter yang sudah saya tetapkan berdasarkan pengalaman saya yang kurang lebih selama 17 tahun. Parameter-parameternya apa? Misalkan, posisi kabinetnya atau box-boxnya itu, kabinet kitchen, kabinet bawahnya, ya, itu tidak boleh sudutnya tidak siku misalkan, gitu kan, harus 90 derajat, dimasuki penggaris siku di dalamnya, dicek satu persatu dan seterusnya. Kita lakukan pengecekan. Pertemuan antara yang vertikal dan yang horizontal nggak boleh langsung ketemu. Kalau misalkan pertemuan antara yang vertikal dan horizontal langsung ketemu, nanti itu pasti crack. Jadi harus ada jedanya, masuk 3 mili. Nah, seperti itu. Itu harus di quality control. Kalau enggak nanti bisa jadi masalah ketika masuk ke orang finishing. Nah, rekan-rekan, hal-hal seperti ini tidak mungkin. Anda sebagai pemula pebisnis baru, terus kemudian Anda semua yang ngerjakan. Anda ya marketing, ya,
Anda yang ngurus produksi, Anda ngurus pembelian bahan, Anda ngurus quality control, Anda yang ngurus ketika instalasi, ya pasti tidak kepegang. Otomatis akhirnya pasti ada tugas yang kemudian tidak dilakukan. Akibatnya ketika tidak dilakukan, ya tukang melakukan dengan pemahaman dia yang menurut dia standarisasi bagus itu menurut dia. Akibatnya apa? Kualitas standar yang dihasilkan oleh perusahaan Anda tidak stabil. Nah, setelah lolos quality control dari kepala tukang atau kepala tenaga ahli perkayuan, taruh kata kepala tukang, kepala ahlinya ya, itu melakukan quality control terhadap kerjaan anak buahnya, ada temuan maka kembali sebelum diserahkan kepada orang finishing. Gitu kan? Sebelum diserahkan kepada tim internal kita yang bagian quality control untuk perkayuan. Jadi sudah satu kali dikontrol oleh kepala perkayuan, sebelumnya dikontrol oleh anak buah kayu, ya, anak buah kayu, ABK, anak buah kayu, lalu dikontrol oleh kepala kayunya 2 kali. Kalau misalnya tidak lolos ya kembali lagi yang pertama 2 kali. Kalau kata ini lolos, masuk ke quality control yang ketiga, kepala quality control. Itu tim internal, bukan orang borongan. Ya, itu yang ketiga. Kalau nggak lolos kembali lagi yang kedua. Oke, sudah ketiga. Kemudian taruh kata ini lolos, baru standarisasi yang tadi sepakati yang tidak berubah formnya tadi akan kembali dilemparkan, ya, kembali dilemparkan kepada orang finishing. Kepala finishing yang menerima, dia memastikan bahwa itu sudah sesuai kesepakatan yang disepakati pada meeting yang sudah disepakati SOP-nya. Kalau taruh kata tidak sesuai, kembali lagi pada kepala kayuan. Tapi kalau ini sesuai, orang finishing sudah menerima, berarti quality control yang keempat. Dicek satu persatu partnya, jumlah partnya persis nggak. Kalau ngerjakan taruh kata hanya 10 item, misalkan kabinet pantry ukuran berapa, ukuran 10 meter lari gitu ya, 10 meter, 5 meter sebelah sini, 5 meter sebelah sini, 5 meter sebelah sini, mungkin masih gampang. Kalau ngerjakan satu rumah, berapa piece partnya yang harus di quality control. Nah itu harus jelas, itu kan? Itu harus jelas. Nah rekan-rekan, kepala finishing mesti melakukan quality control. Setelah itu masuk ke orang finishing, itu di quality control betul-betul. Quality controlnya juga punya parameter. Saya sudah menyiapkan parameter gimana yang saya sepakati dengan kepala finishing, yang saya sepakati dengan kepala perkayuan. Ini loh yang saya sebut bagus gitu kira-kira. Ada 12 butir dan bisa ditambahkan dan bisa dikurangkan sesuai dengan kesepakatan mekanisme meeting yang dirasa perlu, gitu kan. Jadi mungkin karena ada perubahan spek bahan baku yang baru, maka parameter itu tidak diperlukan. Tetapi karena menggunakan spek bahan baku yang baru yang lebih bagus, maka ada perlu tambahan parameter berikutnya. Nah ini kan perlu detail. Ingat ya rekan-rekan semua, perusahaan retail itu harus detail, ya kan? Harus detail. Kalau Anda tidak detail, sudah tidak usah masuk ke manufaktur, tidak usah masuk ke perusahaan manufaktur retail, tidak usah, nggak bisa, akan berantakan. Anda akan cuma dikomplain orang, dikomplain orang, dikomplain orang. Jadi yang namanya perusahaan retail harus detail. Ini penting sekali. Jangan sampai karena keengganan kita, kemalasan kita, ketidaktahuan kita, lalu customer jadi korban. Kasihan customer. Customer sudah percaya sama Anda. Jadi pastikan kita bisa menjaga kepercayaan mereka. Dengan cara apa? Anda pasang badan di situ, benar-benar belajar bagaimana caranya bisa mendeliver produk yang terbaik. Paham? Yang disebut bagus itu seperti apa sih? Nah, Anda bisa belajar dari konten saya. Gitu, ya. Anda bisa belajar dari konten saya. Apa saja yang perlu dipelajari? Apa saja yang perlu disebut? Oh, quality control seperti ini bagus. Oh, barang seperti ini bagus. Salah satunya misalkan, tadi saya bilang yang keempat tadi, dikontrol oleh kepala finishing. Kepala finishing itu punya parameter. Oh, tidak boleh pada permukaan yang diduko, tidak boleh ada kulit jeruk. Pada permukaan duko yang terlihat langsung oleh mata, pada top table, pada bagian penampang depan lemari, pada bagian lambung lemari kanan kiri, ya kan? Pada pintu-pintu itu tidak boleh sama sekali ada kulit jeruk. Itu standarisasi saya. Itu satu, ya. Jadi kelihatan mata. Kedua, pada saat dari proses perkayuan, saya sedikit kembali flashback ke proses perkayuan. Pada saat di perkayuan, saya katakan, tidak boleh permukaan yang diduko ada sedikit atau satu pun bekas lubang paku. Tidak boleh. Pada konten saya yang sebelumnya saya sudah sampaikan.
Kalau Anda tembak itu plywoodnya atau HMR-nya dengan paku tembak, lalu ada lubang setitik, 2 titik karena untuk nembak paku tembak itu dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, saya pastikan akan muncul jerawat. Ya, dukuhan Anda akan muncul jerawat, dan ini akan sangat-sangat memalukan hasil produksi perusahaan Anda. Nah, pertanyaan saya, kapan lalu bagaimana solusinya? Ya, nggak ada cara lain. Ya, kalau Anda dulu sudah bikin begitu, itu caranya cuma satu, ya cuma harus diganti, gitu aja. Gitu kan? Ya, itu harus diganti. Saya bersyukur saya tidak pernah melakukan itu kepada customer, tapi itu terjadi di rumah saya sendiri. Ya kan? Saya dari awal sudah merasa, wah ini tidak benar kalau ditembaki seperti ini main akal-akalan. Nah, terus caranya gimana? Ya, bodinya setelah Anda lakukan proses lem tembak dan sekrup, Anda tempel ulang dengan HMR 3 mili. Ya, Anda tempel ulang pakai lem Fox Prima D. Nah, ini penting ya. Pakai lem Fox Prima D. Kalau Anda punya cold press, pakai cold press, pakai lem putih. Jangan pakai lem kuning merek lain. Saya tidak sarankan. Karena pasti cepat, pasti melembung. Jangka waktu beberapa tahun, 3-4 tahun ke depan pasti melembung. Ya, ini saya wanti-wanti. Lem Fox Prima D itu mahal, gitu kan? Lem Fox Prima D itu mahal, tapi kualitasnya premium menurut saya. Ya, saya tidak pernah ada masalah dengan pakai lem ini. Nah, itu orang finishing punya quality control. Ya, itu orang finishing punya quality control. Nah, taruh kata orang finishing sudah selesai, maka sebelum barang itu di packing, di quality control lagi orang-orang saya. Yaitu bagian quality control. Ya, jadi sebelum orang finishing, kepala finishing menyerahkan kepada orang quality control, maka dia akan mengkontrol pekerjaan anak buahnya. Ya, jangan mengkontrol pekerjaan anak buahnya. Lalu kalau sudah cocok, diserahkan ke bagian quality control. Quality control ngecek lagi, sudah 5 kali. Kan gitu. Oke, bagian packing melakukan QC lagi. Apakah ada yang tidak sesuai dengan parameter? Bagian packing. Di packing semua dengan single fish. Pak, apakah ketika dikirim barangnya sudah selesai semua? Yes, jawabannya. Ketika dikirim itu semua sudah dalam bentuk polesan. Saya tidak pernah mengerjakan proyek, kirim ke proyek, kirim ke lapangan untuk diinstal masih mentah. Ya, perhatikan ini rekan-rekan semua. Kenapa? Kok saya tidak pernah kirim dalam kondisi mentah, gitu kan? Percaya omongan saya, ya. Percaya yang saya sampaikan. Kalau ada tenaga ahli finishing, tenaga ahli kayu, atau apapun itu, lalu kemudian ketika Anda melihat ada yang tidak benar, terus kemudian Anda ingatkan, lalu dia beralasan, wes Pak, itu gampang Pak. Itu bisa dikerjakan nanti ketika di lapangan. Hati-hati. Ya. Kalau di lapangan, Anda tidak bisa quality control. Anda tidak bisa QC dengan benar. Sudah pasti dia nanti di lapangan pasti main sulapan. Percaya omongan saya. Saya sudah ngalami itu berulang kali. Dan saya suruh bongkar ketika di lapangan. Saya rugi, ya udah. Karena saya lalai. Tetapi seringkali karena Anda yang newbie, Anda tidak pengalaman sama tukang, dimakan. Gitu loh. Jadi kalau ada tukang ngomong, nanti aja Pak di lapangan gampang. Ya, kalau Anda percaya, ya tanggung sendiri resikonya. Kalau saya enggak. Saya mau finishing di workshop. Semua finishing di workshop. Pak, nanti kerja 2 kali Pak. Misalkan seperti itu. Saya bilang sama dia, ya sudah, seharusnya kalau misalkan memang itu perlu dikerjakan 2 kali, ya dikerjakan 2 kali. Kecuali untuk bagian-bagian yang sambungan. Kalau bagian-bagian sambungan memang nggak bisa di-join jadi satu, ya nggak apa-apa. Di finishing di sana, tapi paling tidak di workshop sudah selesai dalam bentuk cat finish, bukan masih mentah. Jadi teman-teman, rekan-rekan semua, pastikan Anda memahami ini. Ya, ini saya hanya bicara QC yang berlapis di workshop. Nanti ada lagi QC yang berlapis di lapangan. Jadi kalau ada interior-interior yang berani nekat mengerjakan proses perkayuan, produksi perkayuan di lapangan, Anda para customer hati-hati. Berarti nggak punya workshop atau workshopnya tidak memadai untuk dikerjakan di workshopnya. Atau mungkin tidak proper. Ya, ini pasti akan bermasalah. Jadi bagaimanapun kalau itu yang terjadi, customer lah yang dirugikan. Hati-hati. Jadi rekan-rekan semua, saya berhenti untuk menyampaikan ini karena sudah ini terlalu panjang.
Satu lagi yang poin saya adalah mengapa perbedaan pricingnya itu berbeda? Kairos interior itu segmennya di mana? Kan saya katakan kalau ngisi rumah kurang lebih 800 meter ya kurang lebih 3,5 sampai 4 M gitu kira-kira. Kualitasnya saya jamin premium, gitu kan? Dan sesuai dengan 3D. Kalau nggak sesuai dengan 3D Anda nggak usah bayar, gratis gitu kan saya bilang. Kalau misalkan catnya nggak bagus, finishingnya nggak bagus, nggak rapi, nggak usah bayar, kan gampang gitu aja. Nah, jadi karena itu rekan-rekan, teman-teman semua yang lagi mau buka bisnis interior, Pak, terus gimana Pak caranya Pak untuk memulai pertama kali? Lu ya belajar, kalau nggak ngerti belajar, saya ajarin gitu kan. Saya rencana ke depan akan buka kelas gitu ya untuk akademi gitu. Tujuannya untuk apa? Gini loh ya, saya ini seringkali meneruskan pekerjaan interior yang dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab. Kasihan. Customer tuh kasihan banget. Kenapa kok kasihan? Ya, karena mereka posisinya sudah bayar sampai dengan 95% gitu loh. Kontraknya misalkan 1 miliar, udah bayar 950 juta, tinggal 50 juta, tapi kerjanya nggak karu-karuan. Nah, kalau misalkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu barangnya dikirim, terus kemudian cuma sisa uang 50 juta, otomatis customer mesti bayar lagi. Saya merasa terpanggil untuk memberikan penjelasan edukasi ini kepada customer, juga kepada rekan-rekan interior yang mau buka usaha. Bisa jadi teman-teman, rekan-rekan, customer yang pernah ngalami seperti itu, bisa jadi interior yang tempat Anda beli itu bukan orang jahat loh, tetapi mereka sendiri juga kena kemplang sama tukang karena enggak, ya mungkin bisa jadi belum lihat ke channel saya. Bisa jadi mereka itu juga kena kemplang, mereka kena tipu, dan mereka enggak punya daya, mereka enggak tahu, mereka bukan orang jahat gitu ya. Jadi oleh karena itu perlu kita bekerja sama dengan tenaga-tenaga ahli yang bisa dipercaya. Nah, ingat, saya dulu waktu masih kecil saya seringkali mendengarkan satu statement dari Bang Napi gitu ya. Ingat, kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Nah, oleh karena itu jangan kasih kesempatan kepada pekerja-pekerja kita untuk nakal gitu. Caranya gimana? Punyalah knowledge yang cukup, punyalah disiplin ilmu yang cukup untuk memahami ini, gitu kan? Loh Pak, terus tujuannya apa? Loh, tujuan saya satu, jangan sampai saya ini yang kerja betul-betul, lalu karena banyak interior yang keblowo, banyak interior yang kena tipu oleh pekerja-pekerja nakal ini, terus kemudian saya ini akhirnya jadi sulit untuk mendapatkan kepercayaan karena mayoritas banyak customer yang kena kemplang. Sesederhana itu yang saya pikirkan, ya. Itu penting sekali. Kira-kira itu rekan-rekan yang saya bisa sampaikan. Jadi ini akan menjadi perbedaan. Jadi yang Kairos jual itu apa gitu kan? Yang saya jual adalah rasa pasti, certainty yang saya jual. Pasti, kalau Anda beli di Kairos, saya pastikan Anda puas. Saya pastikan akan di-deliver on time, on schedule, gitu. Bahkan saya memberikan garansi, kalau misalkan kita nggak bisa kirim sesuai dengan 3D, kita nggak bisa kirim sesuai dengan tenggang waktu, didenda. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan di Kairos, kalau Anda nggak bisa menerima project di lokasi Anda belum siap diinstal, maka Anda pun juga saya kenakan denda sebagai customer. Kenapa? Karena saya harus siapkan gudang untuk nyimpen produk Anda, ya, barang seni Anda. Saya tidak bisa karena kita pekerjanya sangat banyak, bahkan antri-antri sampai untuk ke depan. Jadi oleh karena itu, walaupun gudang saya sekarang sudah baru, workshop saya udah baru, ya, udah luasnya kurang lebih 3 ribuan. Kalau itu tidak saya maintain seperti ini, juga akan overflow juga, tidak akan cukup untuk nangani customer-customer yang projectnya tidak selesai. Jadi yang seringkali yang saya alami adalah saya kerjakan sesuai dengan time schedule yang ada disepakati, tetapi di proyek belum selesai. Nah, ini yang jadi problem, ya kan? Jadi oleh karena itu saya harus sewa gudang lagi, nggak bisa ditaruh di tempat yang ada gitu kan? Dan itu ada biaya, ya. Itu aja rekan-rekan semua. Terima kasih, semangat pagi, Tuhan memberkati setiap kita. Semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat buat setiap kita. Amin.